Oke, hari ini kita mau coba melakukan sesuatu yang, jujur, bikin kepala saya sedikit ngebul pas baca materinya. Haha, saya juga begitu awalnya. Kita akan membahas pertanyaan paling dasar yang bisa dibayangkan. Dari mana semua ini? Ruang, waktu, materi, seluruh realitas fisik berasal. Bukan pertanyaan main-main loh. Ini adalah fondasi dari semua ilmu pengetahuan. Biasanya kan fisika itu dimulai dengan asumsi ruang dan waktu itu, ya udah ada aja. Nah, justru itu, materi yang ada di hadapan kita, serangkaian postulat dari The Klaproth Framework, mencoba melakukan hal sebaliknya. Ini bukan sekedar teori fisika biasa. Bukan sama sekali. Ini perjalanan kembali ke sebelum ada sebelum, ke sebuah fondasi yang disebut prageometris. Jadi misi kita hari ini adalah membedah postulat-postulat ini satu persatu secara berurutan untuk membangun gambaran utuh. Bagaimana alam semesta bisa muncul dari ketiadaan, atau seperti yang akan kita lihat, dari sesuatu yang bahkan lebih fundamental daripada ketiadaan yang kita bayangkan. Kerangka ini memposisikan dirinya bukan sebagai pengganti teori Einstein atau mekanika kuantum. Iya, saya lihat ada visual piramida di materinya. Betul. Coba Anda lihat. Teori-teori yang kita kenal itu ada di level 1. Kerangka Klaproth ini mengklaim dirinya sebagai level 0, induk konseptual dari mana semua itu muncul. Jadi kita tidak sedang membahas para aktor di atas panggung. Tepat. Kita sedang bertanya, dari mana panggung itu sendiri berasal? Oke, mari kita langsung masuk. Kalau belum ada ruang, belum ada waktu, lalu ada apa? Materi ini bilang kita mulai dari void, tapi ternyata void ini nggak sepenuhnya kosong. Ada dua konstituen primordial. Kedengarannya sangat fundamental ya? Sangat. Apa sebenarnya dua entitas ini? Benar, postulat I menyebutnya begitu. Bayangkan ini bahan dasar dari segalanya, sebelum ada resep masakan. Yang pertama adalah energi potensial murni, disimbolkan epsilon 0. Ini sifatnya statis, diam, simetris sempurna. Statis. Oke. Anggap saja ini potensi murni yang tak terbatas. Belum terwujud, ada di mana-mana dan tidak di mana-mana pada saat yang bersamaan. Kanvas kosong yang tak berujung. Diam, tenang, dan penuh potensi. Lalu yang kedua, pasti kebalikannya dong. Tepat sekali. Yang kedua adalah gravitasi nonlinear atau GNL. Ini sifatnya aktif, dinamis, sebuah penggerak relasional. Nah, ini penting. Ini bukan gravitasi yang bikin apel jatuh kan? Bukan, sama sekali bukan gravitasi Newton. Ini jauh lebih fundamental. Ini adalah prinsip interaksi itu sendiri. Jadi kita punya dua hal, potensi yang diam, si epsilon 0, dan penggerak yang aktif, GNL. Jadi seperti yin dan yang-nya realitas, sesuatu yang pasif dan sesuatu yang aktif. Apa yang membuat ini lebih dari sekedar filsafat sih? Pertanyaan bagus. Yang membuatnya jadi fisika adalah apa yang terjadi selanjutnya. Tapi sebelum itu, ada satu konsep kunci dari postulat kedua yang harus kita pegang erat-erat. Apa itu? Semua ini ada dalam kondisi prageometris. Nah, ini dia bagian yang sulit dibayangkan, prageometris. Artinya tidak ada di sini atau di sana, tidak ada lebih dekat atau lebih jauh. Persis. Lupakan peta, lupakan penggaris, lupakan jam. Di level ini tidak ada konsep tempat atau manifold, tidak ada konsep jarak atau metrik. Dan waktu juga belum ada. Jadi kalimat seperti partikel A bergerak ke titik B sama sekali tidak ada artinya. Ini adalah keberadaan yang murni relasional tanpa panggung spasial untuk bergerak. Oke, saya coba ikuti. Kita punya dua bahan dasar yang saling berlawanan. Ada dalam kondisi tanpa ruang dan waktu. Tapi kalau mereka cuma ada begitu saja, kan tidak akan terjadi apa-apa. Betul. Apa yang memicu mereka untuk mulai berinteraksi dan menciptakan sesuatu? Itu dia pertanyaan kuncinya. Dan postulat 3 menjawabnya. Ada sebuah pemicu, yaitu parameter kopling tak berdimensi yang disebut lambda. Lambda, oke. Anggap saja ini sebagai tombol on universal. Tanpa lambda, energi potensial dan gravitasi primordial akan selamanya terpisah, seperti minyak dan air. Lambda inilah yang mengaduk keduanya dan memaksa mereka berinteraksi secara non-linier. Percikan api yang memulai segalanya. Tapi, interaksi ini tidak langsung menciptakan Big Bang, kan? Belum. Sumber ini menyebutkan efek pertamanya adalah sesuatu yang disebut ketegangan ontologis. Ini istilah yang sangat kuat. Apa maksudnya? Ini adalah jantung dari keseluruhan kerangka ini, dijelaskan di postulat V. Ketegangan ontologis atau tau adalah hasil dari interaksi yang dipicu lambda tadi. Oke. Bayangkan Anda punya karet gelang yang sempurna, tidak teregang. Itu adalah kondisi simetri penuh, T sama dengan 0.
Saat lambda mengaduk sistem, itu seperti Anda mulai menarik karet gelang itu. Semakin ditarik, semakin besar ketegangannya. Oke, paham. Jika ketegangan ini nol, tidak ada alam semesta. Tapi begitu nilainya lebih dari nol, ia menciptakan ketidakstabilan yang pada akhirnya akan memaksa sistem untuk berubah. Analogi karet gelang ini membantu. Jadi, ketegangan ini bukan terjadi di dalam ruang, tapi ketegangan inilah yang akan menciptakan ruang itu sendiri. Tepat sekali. Analogi yang sangat bagus. Seperti balon yang belum ditiup. Sebelum ditiup, tidak ada konsep permukaan. Saat ditiup, baru muncul permukaan itu. Persis. Dan sebelum ketegangan ini muncul, postulat EV menyebutkan sistem berada dalam kondisi koherensi ontologis maksimal. Nah, istilah ini sengaja dipilih untuk terdengar seperti mekanika kuantum, tapi sumber ini sangat hati-hati menekankan perbedaannya. Sangat hati-hati, ini penting sekali. Iya, saya baca itu. Katanya ini bukan superposisi kuantum. Jadi apa bedanya? Biar saya coba pahami. Superposisi kuantum itu seperti koin yang berputar di udara. Bisa jadi kepala atau ekor. Dan itu terjadi di dalam alam semesta kita. Benar, di dalam ruang Hilbert. Tapi koherensi ontologis ini seperti bahkan belum ada koin, belum ada udara, belum ada ruang untuk koin itu berputar. Hanya ada ide kepala dan ekor yang menyatu sempurna. Luar biasa. Itu penjelasan terbaik yang bisa saya bayangkan. Superposisi kuantum terjadi di panggung matematis yang disebut ruang Hilbert. Koherensi ontologis ini adalah simetri keberadaan sebelum panggung itu sendiri ada. Wow. Artinya, di kondisi awal ini belum ada perbedaan antara mungkin dan nyata. Semua kemungkinan konfigurasi alam semesta ada dalam satu kesatuan yang sempurna, tak terdiferensiasi. Nilai koherensinya C sama dengan 1, koherensi absolut. Oke, ini puncaknya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kita punya sistem yang koheren sempurna, lalu ketegangan mulai muncul dan terus meningkat. Apa yang terjadi ketika karet gelang kosmik ini ditarik sampai batasnya? Sistem tidak bisa menahannya selamanya. Postulat VI memperkenalkan adanya ambang batas kritis atau take rate. Tritik. Oke, ketika ketegangan mencapai atau melampaui ambang batas ini, terjadilah sesuatu yang dramatis, fundamental, dan tidak dapat diubah. Dekoherensi ontologis. Simetri primordial itu pecah. Pecah. Saya suka sekali visualisasi 4 tahap yang ada di materi ini. Coba kita urutkan. Pertama ada potensial. Kondisi statis awal, koherensi penuh C sama dengan 1. Betul, kondisi awal. Lalu saat ketegangan mulai terbangun karena interaksi, kita masuk ke tahap aktiva. Kemudian saat ambang batas terlampaui, jebret, terjadi responsiva, di mana simetri itu runtuh secara irreversible. Dan itu momen kuncinya. Dan akhirnya aktualita, di mana realitas fisik yang kita kenal mulai terbentuk dan koherensi menuju C sama dengan 0, kondisi klasik. Yang paling penting untuk dipahami di sini adalah, ini bukanlah perubahan fase materi di dalam ruang, seperti air menjadi es. Ini adalah momen penciptaan ruang itu sendiri, kelahiran panggungnya. Betul, kelahiran panggung dari ketiadaan panggung. Transisi dari C sama dengan 1 ke C sama dengan 0 adalah transisi paling fundamental yang bisa dibayangkan. Apakah proses ini acak? Apakah alam semesta kita hanyalah salah satu hasil dari lemparan dadu kosmik yang tak terbatas? Menurut postulat V, jawabannya sangat tegas. Tidak, proses dekoherensi ini tidak acak. Ini tidak acak. Ia mengikuti jalur yang disebut gradient descent. Bayangkan sebuah bola diletakkan di puncak bukit yang penuh lembah, ia akan secara alami menggelinding ke jalur yang menuju titik terendah. Jalur dengan resistensi paling kecil. Begitu pula sistem ini. Ia secara objektif mencari konfigurasi dengan ketegangan paling minimum. Ia mencari keadaan paling stabil. Dan yang krusial, proses ini tidak butuh pengamat kan? Ini bukan seperti di beberapa interpretasi kuantum di mana kesadaran menyebabkan keruntuhan. Tepat. Keruntuhan simetri ini adalah proses fisika yang objektif. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesadaran atau pengukuran. Ini terjadi dengan sendirinya. Oke, jadi simetrinya pecah, koherensi primordial hilang, dan sistem mencari stabilitas. Terus, bagaimana proses ini bisa melahirkan detik, meter, dan kilogram yang kita kenal dan alami setiap hari? Mari kita mulai dengan waktu. Baik, postulat V8 mengatakan sesuatu yang sangat radikal. Waktu bukanlah sesuatu yang fundamental. Tunggu. Waktu adalah konsekuensi, sebuah produk sampingan.
Ia didefinisikan sebagai urutan peristiwa dekoherensi yang tidak dapat diubah itu. Biar saya cerna dulu. Jadi, panah waktu yang kita rasakan, fakta bahwa gelas pecah tidak bisa kembali utuh, bahwa kita selalu bergerak ke masa depan, itu sebenarnya adalah gema atau bekas luka dari proses hilangnya kesempurnaan primordial itu. Itu adalah cara yang sangat puitis dan akurat untuk menggambarkannya. Waktu bukanlah jam, tapi jejak dari sebuah keruntuhan. Persis. Di kondisi awal, saat koherensi penuh, C sama dengan 1, waktu tidak ada. Konsep sebelum dan sesudah tidak bermakna. Saat dekoherensi terjadi dan koherensi menuju nol di dunia kita, waktu muncul sebagai jejak dari proses menjadi nyata yang searah dan tidak bisa dibalik itu. Luar biasa. Kalau begitu, bagaimana dengan ruang? Apakah ceritanya sama? Bukan sebuah wadah yang sudah ada, tapi juga produk sampingan. Presis. Postulat IX menjelaskan bahwa ruang juga bukan panggung yang sudah ada. Ruang muncul dari pola relasional antara konstituen energi gravitasi yang telah terdekoherensi tadi. Pola relasional. Iya. Geometri dan 3 dimensi yang kita alami bukanlah asumsi awal, melainkan hasil pembekuan dari relasi-relasi tersebut. Ruang waktu Einstein yang melengkung itu adalah deskripsi level makro yang sangat baik dari proses fundamental yang lebih dalam ini. Jadi ruang adalah jaringan hubungan yang membeku. Oke, ruang dan waktu adalah produk sampingan. Tapi bagaimana dengan benda yang mengisi ruang itu? Dari mana massa berasal? Apakah itu juga membeku dari proses yang sama? Tepat. Ini membawa kita ke postulata X tentang massa dan gravitasi. Ini memecahkan sebuah paradoks lama. Dalam kerangka ini, massa didefinisikan sebagai residu atau sisa dari energi primordial yang terperangkap atau membeku selama proses dekoherensi. Sisa energi yang membeku. Dan gravitasi klasik ala Newton atau Einstein yang kita rasakan sehari-hari hanyalah sisaan atau residu linear yang sangat lemah dari gravitasi primordial non-linear yang jauh lebih kuat di awal mula. Ini menjelaskan kenapa gravitasi terasa begitu lemah dibandingkan gaya lain seperti elektromagnetisme. Betul sekali. Jadi gravitasi itu lemah karena dia datang paling telat ke pesta dan hanya kebagian sisa-sisa energinya saja. Ke implikasi yang lebih besar lagi. Postulat X membuat klaim yang menurut saya mengajak berantem banyak fisikawan. Oh, yang ini, ya. Dikatakan bahwa probabilitas di level kuantum, sifat acak yang kita lihat, sebenarnya bersifat epistemik, bukan ontologis. Artinya, kerandoman itu muncul karena keterbatasan pengetahuan kita, bukan karena realitas itu sendiri pada dasarnya acak. sangat berani memang. Ini menantang langsung interpretasi Copenhagen dari mekanika kuantum yang dominan selama seabad. Menurut postulat ini, tidak ada dadu yang dilempar oleh alam semesta. Jadi bukan Tuhan tidak bermain dadu, tapi memang tidak ada dadu sama sekali. 4. Apa yang kita persepsikan sebagai acak hanyalah pengkasaran atau coarse graining dari jalur dekoherensi yang sebenarnya deterministik, namun luar biasa kompleks sehingga kita tidak mungkin bisa melacaknya. Seperti melihat lalu lintas dari atas gedung pencakar langit? Benar. Terlihat seperti aliran yang mulus, padahal di bawah sana ada jutaan keputusan individual yang rumit. Dan puncaknya, cawan suci fisika, unifikasi. Postulat 12. Bagaimana kerangka ini menyatukan semua gaya? Disinilah visual prisma yang ada di materi itu menjadi sangat jelas. Bayangkan kopling primordial antara energi dan gravitasi itu sebagai satu cahaya putih yang fundamental. Oke, satu cahaya putih. Proses dekoherensi bertindak seperti prisma, memecah satu interaksi tunggal itu menjadi spektrum gaya yang kita kenal. Gaya kuat, lembah, elektromagnetik, dan gravitasi. Bukanlah 4 entitas terpisah. Melainkan? Mereka adalah manifestasi berbeda dari satu mekanisme tunggal yang sama, yang muncul pada level ketegangan yang berbeda selama proses dekoherensi. Jadi, kalau kita rangkum semuanya dalam satu teorema inti, kesimpulannya adalah ruang waktu, massa, semua gaya, dan bahkan probabilitas kuantum yang kita lihat bukanlah fitur fundamental dari realitas. Bukan. Mereka semua adalah konsekuensi yang muncul atau emergent dari satu proses drama kosmik, dekoherensi ontologis dalam sistem energi gravitasi primordial. Saya suka sekali kutipan penutupnya.
Einstein melihat bayangannya, Klaproth melihat bendanya. Ini adalah klaim yang luar biasa besar. Namun, yang membuat kerangka ini lebih dari sekedar filsafat yang menarik adalah bagian terakhir dari teorema itu. Ini bukan sekedar cerita yang indah. Ini dia. Kemampuannya untuk dibuktikan salah. Tepat. Ini yang terpenting dalam sains. Teori ini memberikan prediksi yang sangat spesifik dan dapat difalsifikasi. Gelombang mikrokosmik atau CMB, kita tidak akan menemukan jenis gelombang gravitasi primordial tertentu yang diprediksi oleh teori inflasi standar. Oh, wow. Rasionya, yang disebut rasio tensor skalar, harus sangat kecil, di bawah 10⁻⁻⁶. Jadi ada tombol bunuh dirinya? Betul sekali. Jika pengamatan di masa depan dengan teleskop generasi baru menemukan jejak gelombang gravitasi primordial itu, maka seluruh kerangka ini salah. Selesai. Game over. Itu yang membuatnya jadi sains sejati. Kemampuannya untuk bertaruh nyawanya sendiri pada sebuah hasil pengamatan ini yang memberinya bobot ilmiah yang serius. Ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Jika kerangka ini, atau sesuatu yang mirip dengannya, ternyata benar, itu berarti realitas pada dasarnya bukanlah kumpulan benda di dalam sebuah wadah. Bukan sama sekali. Melainkan sebuah proses informasi yang terus-menerus menjadi nyata dari lautan potensi murni. Kalau begitu, apa artinya bagi kita, yang juga merupakan pola yang muncul dari proses yang sama, untuk bisa melihat kembali dan memahami aturan-aturan dari penciptaan kita sendiri?